Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Math Lovers, jumpa lagi bersama saya Rahmatun Nazilah di acara Kupas Tuntas. Pada video Kutas kali ini, saya akan memaparkan materi matematika kelas 8 semester 1, yaitu diagram kartesius. Untuk submaterinya, lebih dispesifikkan di menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan dan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius dengan benar. Sebelum melanjutkan video, silakan subscribe, komen, dan like akun channel ini. Langsung saja kita mulai yuk. Oke, hari ini kita akan memecahkan masalah pola bilangan yang berkaitan dengan bidang kartesius. Untuk soal yang pertama, seorang desainer membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin berwarna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin berwarna putih. Gambar berikut menunjukkan desain 3 kolam terkecil. Oke, jadi di sini ada seorang desain membuat beberapa desain kolam ya, berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam itu pada area penampungan air diberi warna biru. Ya, ini sebagai tanda bahwa ini penampungan air. Di sekitar kolamnya dipasang ubin berwarna putih. Oke, gambar berikut ini ada desain 3 kolam, ada kolam 1, kolam 2, dan kolam 3. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak ubin warna biru dan berapa banyak ubin berwarna putih kalau itu dilihat dari pola ke-25. Berarti di desain kolam 25, gitu ya maksudnya. Yang B, berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 900 ubin. Nah, jadi kalau ubin birunya ada 900, ubin putihnya ada berapa? Gitu. C, berapa banyak ubin warna biru? Jadi yang ditanyakan yang tengah-tengahnya ya, kalau ubin putihnya sebanyak 108 ubin. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan pemecahan masalah pola bilangan. Jadi soal cerita ini bisa kita selesaikan dengan konsep pola bilangan. Yuk kita sama-sama bahas. Pertama, untuk menjawabnya, kita harus membuat tabel pola-pola yang terjadi atau aturan pembentukan yang terjadi pada kolam 1, kolam 2, dan kolam 3. Oke, untuk susunan kolam pertama, banyak ubin berwarna biru itu ada 1. Jadi ada hubungannya 1 kali 1. Banyaknya ubin berwarna putih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ternyata kalau ubin birunya ada 1, ubin putihnya ada 8. Sehingga hubungannya bisa kita bentuk dengan 1 tambah 2 dipangkatkan 2 dikurangi 1 pangkat 2. Itu yang pertama ya. Ini hubungan ini di mana ubin birunya sebanyak 1. Nah, rumus hubungan ini menghasilkan banyak ubin putih. Nah, 1 tambah 2, 3. 3 pangkat 2, 9. 9 dikurangi 1 pangkat 2 itu 1. Jadi 9 kurang 1, 8. Kayak gitu. Kita lihat susunan kolam kedua. Kolam kedua itu ubin birunya ada 4. Jadi hubungannya 2 kali 2. Ya, persegi ya, n pangkat 2. Kemudian ubin putihnya ternyata ada 12. Sehingga hubungannya 2 tambah 2 dikuadratkan. Jadi ini 16 ya. 16 dikurangi 4, 12. Kita lihat pola ketiga atau susunan kolam ketiga. Ubin birunya ada 9, hubungannya 3 kali 3, banyak ubin putihnya ada 16, hubungannya 3 tambah 2 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2, hasilnya 16. Sehingga kita bisa menentukan untuk kolam keempat, desainnya berarti banyak ubin birunya ada 16, dari 4 kali 4, kemudian untuk banyak ubin putihnya dari 4 tambah 2 kuadrat dikurangi 4 kuadrat.
yaitu 20. Nah, hubungan-hubungan ini bisa kita tentukan untuk menjawab soal yang ditanyakan pada ABC tadi. Oke, tadi sudah dapat ini ya. Nih, 4n tambah 4 itu penyelesaiannya dari nih, n tambah 2 dikuadratkan, artinya n tambah 2 kali n tambah 2 dikurangi n kuadrat. Nah, ini kalikan bulan sabit itu ya, n kali n kuadrat, n kali 2, 2n, terus 2 kali n, 2n, jadi totalnya 2n tambah 2n, 4n. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi perkalian n tambah 2 kali n tambah 2 itu n kuadrat tambah 4n tambah 4. Jangan lupa masih dikurangi n kuadrat. Oke, ini positif, ini negatif, berarti hilang, habis. Sisanya tinggal 4n tambah 4. Nah, ini di sini. Banyaknya ubin putih. Kita sudah punya dua formula atau dua pola untuk penentuan ubin biru, ternyata rumusnya n kuadrat. Untuk menentukan banyaknya ubin putih dari 4n tambah 4. Pertanyaan pertama, tadi berapa banyak ubin warna biru dan ubin warna putih pada pola ke-25? Berarti teman-teman tinggal substitusi n kuadrat ini dengan 4n tambah 4 ini diganti n-nya menjadi 25. Yang pertama, warna biru, n kuadrat, berarti banyak ubin biru pada pola ke-25 itu 625. Dan banyaknya ubin berwarna putih, yaitu 4n tambah 4, berarti 4 kali 25 tambah 4, 104 ubin berwarna putih. Seperti itu. Yang B, berapa banyak ubin warna putih kalau ubin birunya sebanyak 900 ubin? Gitu. Jadi ini ubin birunya sudah ada 900 ubin. Gitu ya. Berarti di sini n kuadrat sudah dapat 900. Nah, berapa yang ini ya? Ini kita mencari ubin putihnya. Oke. 4 ini 900 ya, berarti n kali n hasilnya 900. Berarti n-nya berapa? Gitu. Atau teman-teman cari dua bilangan sama yang ketika dipangkatkan 2 hasilnya 900, hasilnya yaitu 30 gitu. Sehingga di sini kita bisa tentukan untuk ubin warna putih n-nya diganti 30. 4n tambah 4, 124 gitu. Ini bilangan kuadrat 900 ya, yaitu 30. Kalau teman-teman masih belum jelas kenapa sih n-nya kok 30, dari berapa kali berapa bilangannya sama, hasilnya 900. Itu 30 angkanya. 30-nya substitusi ke sini, ke rumus ini. Hasilnya 124 untuk ubin warna biru. Menjawab pertanyaan yang C, berapa banyak ubin warna biru? Jadi ini rumusnya, tetapi diketahui ini 108 ubin katanya. Nah, ini aljabar saja ya, teman-teman. 4n tambah 4 itu kata soal sudah tahu 108. Nah, tinggal 108 dikurangi 4 dibagi 4. Nah, itu. 108, kenapa dikurangi 4? Ini kan pindah ruas dulu nih, dikurangi 4. Terus, karena ini perkalian, dibalik jadi pembagian. 108 kurangi 4 bagi 4, hasilnya 36. Nah, ini sebagai n. Untuk mencari ubin biru, kalian tinggal ganti n di sini jadi 36. 36 kali 36, 1296. Begitu. Jadi, untuk menjawab soal penerapan pola bilangan, teman-teman harus buat dulu ilustrasi seperti ini, bisa dengan tabel atau dengan yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke pemecahan masalah, tapi dalam bidang kartesius. Soalnya seperti ini. Diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik P, Q, R. Tetapi titik-titik yang diketahui hanya dua. Titik P 7,1, Q 4,6, dan yang belum diketahui adalah titik R. Nah, ada pertanyaan gini. Ada pemisalan gini, jika titik P, Q, dan R dihubungkan itu akan membentuk segitiga siku-siku, berarti titik R harus berapa koordinatnya? Gitu.
Oke, dalam pemecahan masalah bidang kartesius, kalian harus punya buku kotak-kotak atau bergaris atau milimeter blok. Kenapa? Untuk memudahkan kalian menggambar bidang kartesius. Ya, sumbu X-nya, sumbu Y-nya harus lurus soalnya, jaraknya harus sama satu sama lain. Oke, di sini saya sudah siapkan garis-garis ya, mendatar mewakili X, tegak mewakili Y. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Kemudian saya gambarkan titik yang pertama, yaitu 7,1. Berarti 7 ke kanan, 1 ke atas. Di sini ya letaknya. P, 7,1. Kedua titik Q, 4,6. Ke kanan, 6 ke atas. Ini titik Q. Kata soal, dia harus membentuk segitiga siku-siku. Berarti titik R harus di mana biar PQR ini nyambung jadi segitiga siku-siku. Gampang nih. Tinggal tarik garis dulu, P ke Q, Q kemana? Q ke R ke P. Nah, berarti langsung deh kita bisa nentuin ini titik R-nya. Yaitu 4,1. Wah, mudah ya. Jadi, teman-teman harus bisa menggambar titik di bidang kartesius. Dengan catatan, bidang kartesiusnya harus bagus. Harus sama jaraknya antara sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekian pemaparan materi tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan dan bidang kartesius. Semoga video ini membantu teman-teman dalam memahami soal-soal yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.